Salam jumpa saudaraku dimanapun berada. Anugerah kasih dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita di hari ini melalui perenungan firman Tuhan lewat suara batu penjuru yang menyapa kita dalam berbagai keadaan. Kita berdoa. Terbukalah rahmat-Mu bagi kami di hari ini ya Tuhan, ketika kami menyambut hari baru, hari pemberian-Mu, dan kami mau hidup sebagai anak-anak Tuhan. Pimpinlah kami ya Bapa melalui perenungan firman Tuhan ini, agar kami boleh menjadi manusia yang sejati, semakin serupa dengan Kristus. Kami serahkan hati dan pikiran kami, dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Melihat yang tak terlihat. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Saudara terkasih, bila mana kita mampu melihat hal-hal yang tak nampak, tentulah akan sangat menakutkan, bukan? Hantu atau makhluk halus lainnya. Kemampuan yang demikian rupanya dimiliki oleh semua orang di dalam bentuk yang berbeda, yaitu mampu melihat kesalahan orang lain. Kita mampu melihat salahnya orang lain lebih cepat daripada melihat kesalahan diri kita sendiri. Kesalahan-kesalahan yang kecil pada orang lain tampak menjadi sangat jelas, seperti melihat di bawah mikroskop. Sementara kelemahan dan dosa yang ada dalam diri kita sendiri justru tidaklah jelas nampak, seperti melihat pada sebuah teropong. Tuhan Yesus memberikan ilustrasi bagi kita akan hal ini. Kita sibuk memperhatikan selumbar atau serpihan kecil di mata orang lain, tetapi tidak menyadari ada balok besar di depan mata kita sendiri. Tuhan Yesus mengajak kita introspeksi atau memeriksa diri sendiri sebelum menghakimi orang lain. Kita diminta belajar melihat yang tak terlihat dalam tanda kutip, yaitu belajar melihat kondisi hati kita sendiri. Mata yang dipenuhi kasih akan lebih cepat mendoakan daripada menghakimi. Orang lain mungkin tidak dapat melihat kesombongan, iri hati, kepahitan, kemarahan, atau motivasi yang salah pada diri kita. Bahkan kita pun sendiri tidak menyadarinya. Tetapi Tuhan bisa melihat dengan jelas. Mengoreksi diri sendiri memang lebih sering kali sulit daripada mengoreksi orang lain. Tetapi itulah awal pertumbuhan rohani yang sejati. Dengan berdoa, kita meminta Tuhan mengubahkan orang lain, padahal Tuhan terlebih dahulu ingin mengubah hati kita. Dengan belajar melihat kelemahan diri sendiri, kita akan menjadi lebih rendah hati, lebih mudah mengampuni, dan lebih berhati-hati dalam menilai orang lain. Kerendahan hati membuka jalan bagi Tuhan untuk membentuk karakter diri kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Saudara terkasih, orang yang dewasa secara rohani bukanlah yang paling pandai melihat kesalahan orang lain, melainkan yang paling jujur melihat diri sendiri. Amin.
Kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan memberikan kepada kami kemampuan demi kemampuan di dalam hidup ini. Segala sesuatu Tuhan izinkan untuk kami peroleh. Tetapi biarlah kami boleh melihat kemampuan dalam diri kami untuk dapat menemukan kesalahan dan kekeliruan pada diri sendiri jauh lebih cepat ketimbang melihat salahnya orang lain. Kami mau berdoa, Tuhan tolonglah kami sebagai keluarga, agar kami mampu lebih mengoreksi diri kami ketimbang menyalahkan orang lain. Berdoa agar kami, Tuhan tolong untuk dapat berkaca ketimbang menghakimi orang lain. Kami pun mau berdoa bagi setiap pendidikan anak-anak kami, agar mereka di dalam pengetahuannya bukan semakin pandai mengkritik orang lain, tetapi mereka pun boleh mempergunakan pengetahuan yang mereka miliki untuk memperbaiki kehidupan diri mereka sendiri. Kami pun memohon pertolongan Tuhan ketika kami di dalam pekerjaan-pekerjaan dan usaha kami. Kami terlampau sibuk untuk menilai urusan orang lain. Kami terlalu mudah untuk menghakimi orang-orang yang bersalah, tetapi kami tidak bisa bersikap jujur melihat peran kami menimbulkan masalah di tengah-tengah pekerjaan kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk hidup di dalam pertobatan, sehingga kami dengan mudah mengoreksi diri kami sendiri. Terlebih lagi ya Tuhan, di dalam pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, kami tidak menyadari pelayanan-pelayanan kami seringkali kami bawa kepada persaingan-persaingan yang keliru. Kami menyalahkan orang lain tatkala tidak sesuai dengan prosedur. Kami menjadi hakim bagi orang lain, membenarkan atau mengesahkan pelayanan mereka. Biarlah kami boleh belajar menyerahkan segala hati, pikiran, dan pelayanan kami kepada Tuhan, agar itu semua boleh menjadi berkat. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa secara khusus bagi setiap orang, termasuk diri kami sendiri, yang masih sangat sibuk untuk menyalahkan orang lain di dalam kehidupan ini, menghakimi mereka dengan segala perbuatan-perbuatan mereka, tetapi lupa untuk mengoreksi dan mengevaluasi diri sendiri. Biarlah ya Tuhan, Engkau menjamah setiap hati mereka, bahkan hati kami juga, agar kami sungguh-sungguh boleh melihat kesalahan-kesalahan kami dan melakukan perbaikan. Tuhanlah kiranya yang mengajarkan kepada kami kerendahan hati untuk mengevaluasi diri, sehingga kami beroleh hati yang semakin bijaksana. Pimpinlah kami anak-anak-Mu, supaya kami boleh berjalan pada hari ini dengan penuh kesukacitaan, mengampuni orang lain yang bersalah, tetapi juga membangun kehidupan kami menjadi lebih baik lagi tatkala kami melakukan kesalahan. Bapa yang kudus, kami bawa doa kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Saudara yang terkasih, angkatlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara sekalian damai sejahtera. Saudaraku, Tuhan Yesus datang untuk mencari setiap kita yang berdosa dan terhilang. Tetaplah senantiasa mendengar suara-Nya, hidup dalam pengharapan dan percaya pada kasih-Nya. Sabda Allah yang Maha Kasih itulah yang memberkati saudara sekalian. Tetap kuat dalam iman dan sampai jumpa pada perenungan firman Tuhan berikutnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bila saudara terberkati melalui pelayanan Suara Batu Penjuru, silakan like dan subscribe channel ini agar dapat terus memberkati banyak orang dimanapun berada. Saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan mengirimkannya kepada kami melalui handphone 0817 6875 050 atau email suarabatupenjuru@gmail.com. Tuhan memberkati.